Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Nur Hidayah dengan NPM 2210631044 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran tenaga pengajar dalam meningkatkan interaksi pembelajaran online. Materi ini saya sampaikan sebagai bagian dari ujian tengah semester untuk mata kuliah pengelolaan pembelajaran jarak jauh yang diampu oleh Ibu Yana Nursita MPD. Seperti yang kita ketahui, era digital telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Salah satu perubahan terbesar adalah penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar, khususnya dalam sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Teknologi memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja tanpa harus hadir secara fisik di ruang kelas. Namun, meskipun pembelajaran daring menawarkan fleksibilitas, ada tantangan besar yang dihadapi oleh tenaga pengajar. Salah satu tantangan utama dalam PJJ adalah minimnya interaksi antara guru dan siswa. Tanpa interaksi yang baik, siswa bisa kehilangan motivasi, mengalami kesulitan dalam memahami materi, dan merasa terisolasi dari lingkungan belajar mereka. Nah, bagaimana peran tenaga pengajar dalam meningkatkan interaksi tersebut? Mari kita bahas. Dalam pembelajaran online, interaksi antara guru dan siswa sangat penting untuk menjaga keterlibatan dan motivasi belajar. Oleh karena itu, tenaga pengajar memiliki peran yang sangat krusial. Yang pertama adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam pembelajaran jarak jauh, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membimbing siswa agar aktif dalam diskusi dan eksplorasi. Guru harus dapat mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam kelas. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan platform pembelajaran digital seperti Google Classroom, Zoom, atau Moodle. Dengan fitur-fitur seperti forum diskusi, chat, dan tugas berbasis proyek, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif. Selain itu, guru juga bisa menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning agar siswa lebih tertantang untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Dengan menjadi fasilitator, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi materi dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Lalu yang kedua adalah peran guru sebagai motivator dan pemberi dukungan. Seringkali siswa mengalami kesulitan dalam belajar secara online karena kurangnya interaksi sosial dan bimbingan langsung dari guru. Hal ini dapat membuat mereka kehilangan motivasi. Oleh karena itu, guru harus mampu memberikan dukungan dengan umpan balik yang membangun. Contohnya dengan memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif berpartisipasi dalam kelas, atau dengan menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik seperti gamifikasi, kuis interaktif, atau kompetisi edukatif. Misalnya, guru dapat menggunakan aplikasi seperti Kahoot atau Quizizz untuk membuat kuis yang menyenangkan dan interaktif. Dengan cara ini, siswa akan lebih tertarik untuk belajar dan tetap bersemangat dalam mengikuti kelas online. Tidak hanya itu, guru juga harus membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Misalnya dengan mengirimkan pesan motivasi atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara tentang kesulitan yang mereka hadapi dalam belajar. Yang ketiga adalah menciptakan interaksi melalui media digital. Salah satu tantangan dalam pembelajaran online adalah bagaimana membuat siswa tetap aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan berbagai jenis media digital seperti video interaktif, polling online, dan forum diskusi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan begitu, siswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, dalam kelas virtual, guru bisa menyisipkan video interaktif yang mengandung pertanyaan di dalamnya. Dengan demikian, siswa tidak hanya menonton, tetapi juga berpikir dan merespon pertanyaan secara langsung. Selain itu, dengan menggunakan
menggunakan forum diskusi online, siswa bisa berdiskusi lebih dalam tentang materi yang sedang dipelajari, saling berbagi pendapat, serta memperkuat pemahaman mereka melalui interaksi dengan teman kelasnya. Lalu yang keempat adalah menyesuaikan gaya mengajar dengan teknologi. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus fleksibel dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan menggabungkan metode sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron adalah sesi kelas virtual langsung yang memungkinkan siswa dan guru berinteraksi secara real time seperti melalui Zoom atau Google Meet. Sementara itu, pembelajaran asinkron memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri melalui video rekaman, materi bacaan, atau tugas yang diberikan sebelumnya. Dengan menggabungkan kedua metode ini, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing, sehingga mereka dapat memahami materi yang lebih baik atau memahami materi dengan lebih baik. Yang kelima adalah guru sebagai evaluator dan pemberi umpan balik. Evaluasi dalam pembelajaran online sangat penting untuk memastikan bahwa siswa benar-benar memahami materi yang diajarkan. Guru dapat menggunakan kuis interaktif, tugas berbasis proyek, serta asesmen formatif untuk mengukur pemahaman siswa. Selain itu, memberikan umpan balik yang cepat dan konstruktif juga sangat penting. Dengan memberikan komentar atau saran yang membangun, siswa akan lebih mudah memahami di mana kekurangan mereka dan bagaimana cara memperbaikinya. Evaluasi yang baik juga dapat membantu guru untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif ke depannya. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran jarak jauh, tenaga pengajar memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa. Sebagai fasilitator, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing siswa agar aktif dalam diskusi dan eksplorasi. Sebagai motivator, guru bertanggung jawab menjaga semangat belajar siswa dengan memberikan apresiasi dan menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Selain itu, guru juga berperan sebagai inovator dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Guru juga berperan sebagai evaluator untuk memastikan efektivitas pembelajaran jarak jauh. Dengan strategi yang tepat dan pemanfaatan teknologi yang optimal, pembelajaran jarak jauh tidak hanya akan berjalan lebih efektif, tapi juga lebih menyenangkan. Oleh karena itu, peran guru bukan hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, inovator, dan evaluator yang terus beradaptasi demi menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Beberapa materi dalam video ini saya peroleh dari buku Pembelajaran Jarak Jauh, Konsep dan Tantangan yang ditulis oleh Muhammad Fajrul Falah, MPD, dan Septia Nur Ika Trisnawati, MPD, dan diterbitkan oleh Tahta Media Group pada tahun 2023. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.